Dua negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu paling kuat, kini sama-sama dikepung oleh bencana yang tak bisa dikendali. Dari badai salju dan tornado yang mengguncang Texas hingga menyapu Missouri, sampai langit Los Angeles yang merah, terbakar oleh api yang tak bisa dipadamkan. Tak berselang lama, kini satu negara lain ikut menyala. Israel kini tak kuasa menghadapi kobaran api di halaman rumahnya sendiri. Badai pasir, suhu panas, angin kencang, dan kebakaran hebat memaksa ribuan warganya lari tunggang langgang. Dari Yerusalem ke Tel Aviv, dari lembah Yordania, hingga Guru Negev, semuanya membara. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini hanya kebetulan dua negara sekutu dilanda bencana besar dalam waktu relatif bersamaan? Apakah ini sekedar dampak perubahan iklim ekstrim? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sebuah retakan sistemik, tanda kejatuhan, atau karma sejarah? Yang jelas, dunia sedang menyala dan mungkin ini baru permulaan. Mari kita ungkap fakta mengejutkan di balik api neraka bencana Amerika Israel. Sebelumnya, berawal dari Amerika awal tahun ini, negara adidaya itu tampak tak berdaya. Awalnya datang dari langit utara. Polar vortex yang biasanya terkunci di kutub kini bocor. Udara dingin membanjiri Amerika dari arah yang tak terduga. Kansas, Missouri, Arkansas, hingga Maryland disapu badai salju dalam sekejap. Jutaan rumah kehilangan aliran listrik, penerbangan ratusan batal. 2 orang tewas membeku di jalanan Kansas karena kendaraan tergelincir. Warga dipaksa tinggal di rumah, sebagian tanpa pemanas. Kota demi kota berubah jadi zona krisis. Belum reda, giliran badai debu dan tornado mematikan melanda dari selatan. Missouri, Georgia, hingga Mississippi berubah jadi ladang reruntuhan. Lebih dari 170.000 bangunan mati total dan lebih dari 37 orang tewas. Tornado menggulung trailer, meretakan rumah dan menciptakan kobaran api di ladang terbuka. Angin kencang memperparah semuanya. Ini yang terburuk yang pernah saya lihat, ujar petugas keselamatan publik di Texas dikutip dari BBC. Dan dari arah barat, Los Angeles tidak lagi jadi kota impian. Angin panas Santa Ana bertiup hingga 100 km per jam, menghidupkan bara kecil jadi api raksasa. Api menjalar cepat ke Palisades, Malibu, hingga Pasadena. 28.000 hektar lahan terbakar, 180.000 warga mengungsi. Pesawat pemadam tidak bisa terbang, jalanan macet total. Api mengurung warga dan pemerintah hanya bisa menonton. Di saat Amerika mengklaim dirinya sebagai penjaga dunia, ia justru kesulitan menjaga dirinya sendiri. Belum genap sebulan setelah Amerika dihantam bencana beruntun, kini giliran sekutu terdekatnya yang terbakar, yaitu Israel. Hari itu langit Yerusalem berubah jadi kelabu. Asap pekat menutup pandangan, sirene meraung di seluruh penjuru kota. 13.000 hektar lahan terbakar. Api melahap hutan-hutan kering, perbukitan, bahkan kompleks permukiman elit. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Jalan utama yang menghubungkan Tel Aviv dengan Yerusalem putus total. Bukan cuma api, angin kencang dan badai pasir menggulung Guru Negev, menerjang kota Beersheba, membawa debu dan ketakutan bersamaan. Perdana Menteri Israel, Netanyahu pun langsung menetapkan keadaan darurat nasional. Bahkan Israel harus membatalkan peringatan hari kemerdekaannya. Saat api mulai meluas, rakyat menunggu instruksi. Tapi yang datang justru keterlambatan, kekacauan, dan saling tuding. Media Israel, The Jerusalem Post,
menyebut dana tanggap darurat Israel senilai 217 juta shekel dipotong pemerintah Benjamin Netanyahu. Anggaran untuk pemadam kebakaran, peralatan modern, dan sistem evakuasi dialihkan untuk lembaga-lembaga politik pendukung termasuk kelompok ultra-ortodoks dan institusi beasiswa agama. Akibatnya, petugas pemadam kewalahan. Alat berat terbatas. Helikopter sulit beroperasi karena angin terlalu kencang dan kebakaran makin menggila. Namun bukannya fokus pada solusi, Perdana Menteri Netanyahu memilih melempar tuduhan. Ia mengatakan 18 orang ditangkap karena membakar hutan, bahkan menuding warga Palestina sebagai dalangnya. Tapi tak butuh waktu lama, polisi membantah. Channel 12 membantah. Lembaga pemadam kebakaran sendiri pun membantah. Faktanya, hanya 3 orang yang ditahan. Bukan warga Palestina dan tidak ada bukti mereka memulai kebakaran. Kebakaran besar ini muncul dari kelalaian manusia, bukan sabotase. Narasi teroris membakar hutan yang diciptakan Netanyahu hancur di hadapan fakta. Media dalam negeri yang biasanya diam kini ikut angkat suara. Bahkan di Jerusalem Post, pendukung pemerintah ikut mengkritik keras. Ketika api sudah tidak bisa dikendalikan, Israel akhirnya menyerah. Pemerintah mengirimkan permintaan bantuan ke belasan negara. Italia, Prancis, Spanyol, Kroasia, Rumania, dan Makedonia Utara merespon cepat. Pesawat water bomber jenis Super Scooper mulai berdatangan. Helikopter asing membantu pemadaman dari udara. Beberapa bahkan membawa logistik hingga tenaga bantuan darurat. Sekarang dunia melihat betapa negara sekecil Israel pun tak bisa berdiri sendiri saat bencana datang. Tapi ada sisi lain dari berita ini. Beberapa negara tetap diam dan tidak ada tanda bantuan, tidak ada jawaban. Seperti negara Turki, Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman menolak membantu. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena mereka memilih untuk tidak peduli. Turki yang dulu pernah membantu saat kebakaran 2016, kali ini bungkam, hubungan politik memburuk, apalagi setelah eskalasi konflik Gaza. Iran dan Suriah, tidak perlu ditanya, Israel dianggap musuh utama. Tidak ada tempat untuk solidaritas. Lebanon dan Yaman, justru warganya yang paling menderita akibat serangan udara Israel selama bertahun-tahun. Mereka menolak jadi pahlawan untuk negara yang dianggap pelaku. Bahkan beberapa tokoh dari negara-negara tersebut menyebut kebakaran di Israel sebagai balasan yang datang tanpa peluru. Tapi gelombang pembalasan tidak datang dari Timur Tengah saja. Di Eropa pun suara penolakan makin keras. Salah satu yang paling simbolik adalah maskapai penerbangan Inggris, Virgin Atlantic, yang resmi menghentikan rute London-Tel Aviv. Bukan sekedar alasan teknis atau cuaca. Keputusan ini diambil karena Israel sedang diselidiki Mahkamah Internasional atas dugaan kejahatan perang dan genosida di Gaza. Pada sebelumnya, Virgin sempat berencana membuka kembali rute tersebut di tahun 2024. Tapi setelah meninjau situasi dan tekanan global, mereka membatalkannya secara permanen. Boikot diam-diam sedang terjadi. Israel tidak hanya dilanda kebakaran, tapi juga semakin dijauhi dari meja solidaritas dunia. Di hari ketika Amerika dihantam tornado dan badai salju, Israel juga terbakar oleh kobaran api terbesar dalam 1 dekade. Langit Yerusalem gelap, jalanan Tel Aviv lumpuh, dan ribuan warganya terpaksa lari menyelamatkan diri. Tapi dunia tidak lupa, berapa kali Gaza terbakar, berapa banyak keluarga Palestina yang kehilangan rumah, kehilangan anak-anak, kehilangan hidup mereka, karena serangan udara yang tak pernah berhenti. Israel menyebut itu pertahanan diri, tapi yang dunia lihat adalah penderitaan yang tak pernah diberikan ruang untuk sembuh.
Dan hari ini api itu datang kembali. Bukan dalam bentuk roket, tapi dalam bentuk alam yang marah. Bukan dibakar oleh orang lain, tapi terbakar oleh kelalaian sendiri. Ini bukan hanya bencana. Bisa jadi ini adalah karma. Karma dari tanah yang dibiarkan bersimbah darah. Dari anak-anak yang dihentikan hidupnya sebelum dewasa. Dari duka yang tak pernah diberi keadilan. Ketika Gaza terbakar, dunia diam. Ketika Israel terbakar, dunia pun kini mulai lelah untuk peduli. Mungkin inilah saatnya menyadari bahwa nyawa siapapun harus dihargai setara. Dan ketika satu pihak terus menebar api kebencian dan kekerasan, jangan heran jika akhirnya api itu berbalik arah. Karma memang tak pernah datang cepat, tapi ketika ia datang dengan cara yang tak bisa dihindari.